Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Monika Marut dengan NIM 183110001, mahasiswa dari kampus STKIP Pembangunan Indonesia Makassar, jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa definisi yang berkaitan dengan konsep-konsep psikologi pendidikan. Yang pertama, tugas guru dalam konteks pendidikan. Nah, tugas guru dalam konteks pendidikan artinya sangat berkaitan dengan tugas guru secara umum, yaitu yang pertama, mendidik. Nah, mendidik ini artinya guru mampu lebih aktif dalam mendidik siswa yang lebih mengarah kepada moral dan perilaku siswa. Jadi di sini guru akan mendidik moral dan perilaku siswa menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu mengajar. Nah, mengajar ini artinya guru akan saling mentransfer atau membagikan ilmu yang dimiliki kepada siswa. Nah, yang ketiga itu membimbing. Nah, membimbing ini artinya guru akan memberikan motivasi atau arahan kepada siswa. Kemudian melatih. Nah, melatih ini artinya guru akan memberikan latihan-latihan untuk menguji kemampuan siswa sampai di mana, berupa tugas rumah, praktikum, latihan, kuis, dan lain-lain untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, yang kedua, tugas guru dalam konteks pengajaran. Jadi, tugas guru dalam konteks pengajaran ini yaitu guru akan memberikan atau membagi serta mentransfer ilmu yang dimiliki oleh guru kepada siswa, sehingga siswa dapat mengetahui ilmu tersebut dari tidak tahu menjadi tahu. Itulah pentingnya proses belajar mengajar. Kemudian bagian yang ketiga yaitu konsep-konsep psikologi mengenai perilaku spontan. Nah, perilaku spontan ini merupakan perilaku yang muncul secara tiba-tiba atau tidak disadari. Nah, contohnya pada saat proses belajar mengajar terjadi dalam sebuah kelas di mana guru menjelaskan mengenai beberapa materi. Nah, pada saat guru menjelaskan, ada beberapa siswa yang aktif dan ada beberapa siswa yang tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, ketika itu guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa yang tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Maka gaya spontan yang diberikan oleh siswa ini kepada guru yaitu rasa kaget atau dengan secara spontan tidak disadari siswa tersebut akan menggaruk-garuk kepala yang tandanya dia tidak mengetahui jawaban dari materi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mengenai perilaku sadar. Nah, perilaku sadar ini merupakan perilaku yang terjadi secara sadar dari otak sadar dan saraf pusat. Nah, contohnya ketika kita kuliah sore. Nah, ketika kuliah sore, lampu dalam ruangan tidak menyala sehingga suasana menjadi gelap. Nah, pada saat itu siswa timbul perilaku sadarnya dengan cara meminta izin kepada guru untuk menyalakan lampu. Nah, kemudian bagian yang kelima yaitu perilaku kognitif. Nah, perilaku kognitif ini artinya perilaku yang mencangkup mental siswa seperti daya ingat, pemahaman, dan bagaimana siswa memecahkan sebuah masalah. Nah, contohnya dalam sebuah ruangan, jika kita ingin mengetahui perilaku kognitif siswa itu dengan cara mengajukan pertanyaan. Nah, maka dari pertanyaan itu beberapa siswa akan menjawab pertanyaan tersebut dengan pemahaman yang dimiliki. Kemudian yang keenam yaitu mengenai perilaku efektif. Jadi, perilaku efektif ini perilaku yang berkaitan dengan sikap dan nilai seperti perasaan, sikap, emosional, dan sebagainya.
Contohnya, ketika kita berada di luar lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah, ketika kita bertemu dengan guru, maka kita akan melontarkan senyuman, baik itu dengan ucapan salam, selamat pagi Bu, selamat sore Bu, dan sebagainya, atau dengan memberikan senyuman. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu perilaku konatif. Nah, perilaku konatif ini perilaku yang muncul dari dalam diri atau perilaku yang muncul dari dorongan atau kemampuan setiap individu. Nah, contohnya ketika kita berada di luar lingkungan kelas atau kita berada di halaman kelas. Nah, ketika kita melihat sampah yang berhamburan, maka timbul dorongan atau kemauan dalam diri untuk memungut sampah tersebut. Karena menurut kita, jika sampah berserakan maka kelihatannya tidak bersih atau jorok. Kemudian yang kedelapan yaitu pengaruh dan peranan pendidikan dalam perkembangan perilaku dan pribadi manusia. Jadi pengaruh dan peranan pendidikan dalam perkembangan perilaku dan pribadi manusia itu sangat berkaitan, karena dengan adanya pendidikan, perilaku dan pribadi manusia dapat menjadi lebih baik, seperti dalam bertutur kata, bersikap, dan pemikiran kita juga semakin dewasa. Selain itu, dengan adanya pendidikan, kita tidak mudah dibodohi oleh orang-orang, karena dengan adanya pendidikan, kita diajarkan untuk bagaimana cara menulis, membaca, berhitung, dan sebagainya, sehingga kita tidak mudah dibodohi dari orang-orang. Misalnya pada saat kita belanja, karena dengan adanya pendidikan, kita dapat menghitung jumlah uang. Nah, dengan adanya pendidikan pula, kita mampu menciptakan sesuatu yang bermakna. Nah, baiklah, itulah penjelasan singkat saya mengenai definisi-definisi dari konsep psikologi pendidikan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih.